Oke guys, bayangin, lo adalah seorang cewek badass di medan perang, bukan cuma jago ngibasin jilbab, tapi juga jago ngibasin pedang. Lo bertarung habis-habisan, terus pas meninggal, kematian lo disambut langsung sama para malaikat. Vibes-nya udah kayak ending film pahlawan super. Ini bukan fiksi, ini kisah nyata seorang Wonder Woman Islam bernama Nusaybah. Siap-siap merinding dan auto-inspirasi. Selamat datang di Cahaya Gaul. Channel yang siap bikin kamu ngakak, mikir, dan tetap syar'i. Hari ini, kita bakal deep dive ke dalam lembaran sejarah Islam yang jarang terekspos, tapi super powerful. Kisah seorang pahlawan wanita yang keberaniannya bikin kita semua standing ovation. Ini tentang Nusaybah binti Ka'ab al-Maziniyah, atau yang lebih dikenal dengan Ummu Umarah. Dia bukan cuma legenda, tapi wanita yang kematiannya disambut malaikat. Kok bisa? Penasaran? Yuk kita bedah ceritanya sampai tuntas. Zaman sulit, wanita tangguh. Ketika peran gender ditembus semangat juang. Oke guys, bayangin ya, kita teleportasi ke zaman Nabi Muhammad. Ini bukan era di mana perempuan cuma di dapur atau di salon. Di masa itu, banyak perempuan yang ikut berpartisipasi aktif dalam berbagai lini kehidupan, termasuk di medan perang. Tentu bukan sebagai prajurit utama yang harus charge ke depan, tapi peran mereka sangat vital. Menyediakan air, mengobati yang terluka, memberi semangat, bahkan ikut bertahan kalau situasi sudah genting. Ini bukti kalau Islam itu dari dulu udah pro-women, kasih ruang buat mereka berkarya sesuai porsinya. Nah, di antara para wanita tangguh itu, ada satu nama yang bikin semua orang, bahkan para malaikat, respek berat. Nusaybah binti Ka'ab, dari kabilah Bani Mazin dari Ansor. Nusaybah ini bukan cuma ibu rumah tangga biasa. Dia adalah seorang pejuang sejati, seorang mujahidah, yang punya iman setebal baja dan keberanian di atas rata-rata laki-laki. Dia ini tipikal perempuan yang kalau zaman sekarang, mungkin jadi CEO perusahaan besar sekaligus atlet bela diri, dan juga influencer inspiratif. Kisah paling epik dari Nusaybah terjadi saat Perang Uhud. Perang Uhud adalah salah satu pertempuran paling brutal dan menegangkan dalam sejarah awal Islam. Awalnya kaum muslimin unggul, tapi karena sebagian pasukan tidak mematuhi perintah Nabi, situasi jadi berbalik. Kaum muslimin terdesak, banyak yang gugur, dan Nabi Muhammad sendiri terancam bahaya. Disinilah Nusaybah bersinar. Momen puncak, ketika Nusaybah berubah jadi guardian angel Nabi. Saat perang Uhud mencapai puncaknya, musuh menyerbu dan mengincar Nabi Muhammad secara langsung. Sebagian besar sahabat yang tadinya menjaga Nabi sudah terpencar atau gugur. Jumlah yang tersisa untuk melindungi beliau sangat sedikit. Situasi genting luar biasa. Nah, di tengah kaos dan kepanikan itu, muncullah sosok Nusaybah. Dia awalnya ikut perang untuk memberi minum para pejuang dan mengobati yang terluka. Dia membawa kendi air dan perlengkapan medis sederhana. Tapi melihat Nabi dalam bahaya, naluri pejuang Nusaybah langsung aktif. Tanpa ragu, dia buang kendi airnya, dia langsung ambil pedang atau perisai. Ada beberapa riwayat yang menyebutkan dia mengambil pedang, ada juga yang perisai, dari tangan sahabat yang gugur, dan langsung maju ke garis terdepan. Dia berdiri di depan Nabi Muhammad, melindungi beliau dengan segenap jiwa raganya. Bayangin guys, seorang wanita, di tengah medan perang yang brutal, dengan gagah berani berdiri di hadapan musuh, menjadi perisai hidup bagi Nabi. Dia bukan cuma berdiri, dia bertarung. Dia menangkis serangan-serangan musuh yang mengarah ke Nabi. Tubuhnya yang mungkin tidak sekuat laki-laki dia jadikan benteng. Nusaybah bertarung dengan sangat sengit. Dia memukul, menangkis, bahkan menyerang balik musuh-musuh yang mendekati Nabi. Ada salah satu riwayat yang menyebutkan, dia sempat mencoba menyerang musuh dengan pedangnya, tapi musuh itu menghindar. Nusaybah terus maju, tanpa rasa takut sedikit pun. Dalam pertarungan itu, Nusaybah mengalami 12 luka di tubuhnya, yang paling parah adalah luka di bahunya yang begitu dalam. Luka itu akibat sabetan pedang musuh yang sangat kuat. Bahkan, saking hebatnya luka itu, dia sempat pingsan. Tapi begitu siuman, hal pertama yang dia tanyakan bukan tentang lukanya, melainkan, bagaimana keadaan Nabi Muhammad? Melihat keberanian luar biasa Nusaybah, Nabi Muhammad terharu dan bangga. Beliau taharu kunu hambat suatu makhluk hidup hingga. Kedudukan Ummu Umarah, Nusaybah, hari ini lebih baik dari laki-laki dan perempuan lainnya. Sebuah pujian tertinggi dari sang Nabi. Akhir perjalanan seorang mujahidah, disambut para malaikat. Nusaybah terus berjuang di jalan Tuhan sepanjang hidupnya. Dia ikut dalam banyak peperangan lainnya, selalu menunjukkan keberanian dan dedikasi yang tinggi. Dia adalah simbol kekuatan iman dan pengorbanan. Lalu bagaimana kisah kematiannya yang disambut malaikat?
Ini bukan cerita fiksi guys, tapi sebuah harapan dan janji Tuhan bagi orang-orang yang beriman dan berjuang di jalannya. Meskipun tidak ada riwayat spesifik yang menjelaskan detail bagaimana malaikat menyambut kematiannya, karena hal itu di luar pandangan manusia biasa, namun dalam banyak hadis, Nabi pernah menyebutkan keutamaan Nusaybah dan balasan surga yang akan diterimanya. Berdasarkan amal perbuatannya, keberaniannya di Uhud, dan dedikasinya yang luar biasa untuk Islam, para ulama dan sejarawan Islam meyakini bahwa kematian Nusaybah adalah kematian yang sangat mulia. Kematian bagi seorang syuhada yang gugur di medan perang, atau orang yang berjuang dengan ikhlas di jalan Tuhan, diyakini akan disambut oleh para malaikat, dibukakan pintu surga, dan diampuni dosa-dosanya. Nusaybah adalah salah satu contoh nyata dari orang-orang yang pantas mendapatkan kemuliaan tersebut. Kisah tentang malaikat yang menyambut kematiannya adalah metafora untuk menunjukkan betapa agungnya kedudukan Nusaybah di sisi Tuhan. Itu adalah ultimate reward bagi seorang hamba yang telah mendedikasikan hidupnya untuk kebenaran dan keadilan. Kematiannya bukan akhir, melainkan awal dari kehidupan abadi yang penuh kemuliaan, sebuah happy ending yang didambakan setiap muslim. Hikmah dari kisah Wonder Woman Nusaybah. Kisah Nusaybah ini, yang bisa kita temukan dalam Sirah Ibnu Hisham, Sahih Al-Bukhari, dan berbagai kitab hadis serta sejarah Islam lainnya, punya banyak banget hikmah yang relate sama kehidupan Gen Z sekarang. 1. Semangat berjuang tanpa batas gender. Nusaybah membuktikan bahwa keberanian dan semangat juang tidak mengenal jenis kelamin. Perempuan punya potensi yang sama besar untuk berkontribusi, bahkan di bidang yang dianggap maskulin sekalipun. 2. Prioritas tertinggi, agama dan pemimpin. Ketika Nabi dalam bahaya, Nusaybah meninggalkan tugas awalnya, mengobati, dan langsung fokus melindungi beliau. Ini mengajarkan pentingnya membela kebenaran dan pemimpin yang benar. 3. Pengorbanan sejati. Nusaybah rela terluka parah demi melindungi Nabi. Ini adalah contoh pengorbanan yang tulus demi tujuan yang lebih besar, bukan demi pujian atau keuntungan duniawi. 4. Mindset pahlawan. Nusaybah tidak berpikir tentang dirinya sendiri di tengah bahaya, melainkan tentang keselamatan Nabi. Ini adalah mindset seorang pahlawan sejati yang mendahulukan orang lain. 5. Ganjaran Tuhan tak terbatas. Kisah penyambutan malaikat adalah pengingat bahwa setiap amal kebaikan, sekecil apapun, akan mendapatkan balasan yang luar biasa dari Tuhan. Gimana guys? Kisah Nusaybah ini bikin kita merinding dan auto-inspirasi kan? Dia adalah bukti nyata bahwa kekuatan sejati itu datang dari iman dan keberanian dalam membela kebenaran. Jangan pernah remehkan potensi diri kalian guys. Jangan lupa like, comment, share Aktivipedia, dan subscribe channel Cahaya Gaul ini ya, biar kita makin semangat bikin konten-konten keren lainnya yang edukatif tapi tetap asik. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay syar'i, stay gaul, and always be the best version of yourself. Menurut kalian, skill apa lagi yang dimiliki Nusaybah, sehingga dia bisa sehebat itu? Share pendapat kalian di kolom komentar.